Halo guys, ketemu lagi sama Wong Anime, tempat pembahasan anime, manga, light novel, game, dan pop culture lainnya. Kalau kalian ingin Wong Anime terus mengupdate video-videonya, silahkan untuk like dan subscribe channel ini. Jangan lupa pula untuk berkomentar di kolom komentar di bawah. Yo, semuanya para wibu cerdas, assalamualaikum. Hari ini admin akan membahas mengenai waifu terbaru kita di ReZero, yaitu Echidna. Jadi ya, video pembahasan ini akan mengandung spoiler. Tapi admin gak akan membahas Echidna secara pribadi, namun admin akan membahas event di anime ini yang berhubungan dengan Echidna, yaitu Pesta Minum Teh. Di dunia mimpi Echidna, pada pesta minum teh yang dia selenggarakan, terdapat beberapa peristiwa penting di tempat tersebut yang mewarnai Arc 4. Apa sajakah peristiwa-peristiwa tersebut? Mari kita mulai dengan peristiwa pertama. 1. Subaru minum teh. Pada pertemuan Subaru dengan Echidna, Subaru sangat kaget ketika dia masuk ke dalam suatu bangunan tua. Tiba-tiba bangunan tersebut berubah menjadi padang rumput luas. Dan di depannya ada seorang gadis berambut putih dan memakai gaun hitam yang mengenalkan dirinya sebagai Echidna, si penyihir keserakahan. Subaru yang ketakutan karena mendengar di depannya ada penyihir langsung bersikap waspada. Namun Echidna berusaha menenangkan Subaru dan menyuruh kepadanya untuk meminum teh untuk menenangkan diri. Dia yang agak waspada terhadap Echidna kemudian meminum teh yang disajikan Echidna dengan cepat sehingga membuat Echidna tertegun karena dia meminum teh yang ditawarkan oleh penyihir. Echidna kemudian menerangkan kepada Subaru kalau teh yang diminum oleh Subaru adalah cairan tubuhnya. Subaru yang agak marah kemudian menanyakan kenapa dia menyajikan teh seperti itu. Echidna dengan tenang mengatakan bahwa teh yang diminum Subaru telah dia isi dengan slot witch factor atau unsur penyihir kemalasan karena dia tidak mau diganggu oleh penyihir kecemburuan ketika berbincang-bincang dengan Subaru. Tidak hanya itu, berkat cairan tubuhnya itu Subaru berhasil mengendalikan unsur penyihir yang ada di tubuhnya dan mampu mengeluarkan tangan tak terlihat yang dia namai dengan sebutan Invisible Providence. Walaupun tangan tak terlihat yang Subaru keluarkan hanya ada satu dan hanya bisa dikeluarkan dalam jarak pendek yaitu kurang lebih 1 meter. Tidak hanya itu, kalau tangan tersebut dikeluarkan berkali-kali, Subaru akan mengalami sakit kepala luar biasa dan berefek secara mental kepadanya. Tangan ini sangat berguna karena kemenangannya dalam pertarungan melawan Garfield dan Regulus Cornea adalah berkat tangan tak terlihatnya ini. 2. Ujian Sanctuary. Di kuburan Echidna terdapat sebuah ujian yang akan menentukan apakah Sanctuary akan terbebas dari penghalang yang melindunginya atau tidak. Pada ujian ini, setiap peserta harus mengalami 3 tes ujian. Ujian masa lalu, ujian masa depan, dan ujian masa sekarang atau masa kini. Ujian masa lalu adalah ujian yang berisi tentang kehidupan traumatis masa lalu orang tersebut dan keputusan orang tersebut yang akan mengubah masa lalunya. Bagi Subaru, ujian ini adalah mengatasi masa no-labnya dan dengan mengatasinya dia harus kembali ke sekolah. Bagi Emilia, ujian ini adalah ujian yang membuatnya melihat kembali kematian bibinya Fortuna dan gilanya Betelgeuse dan membekunya seluruh penduduk desa Elior. Dan dia mengatasinya dengan menyaksikan terus masa lalu tersebut hingga dia bisa mengatasi kesalahpahaman yang ada di pikirannya. Bagi Garfield, ujian ini adalah melihat dan menyaksikan kematian ibunya hingga saat terakhirnya. Ujian ini adalah ujian yang paling berat bagi kebanyakan peserta karena mereka harus melihat masa lalu yang tidak ingin mereka lihat kembali. Pada ujian kedua, yang diuji adalah kejadian masa depan. Itu berarti ujian yang menunjukkan skenario-skenario tertentu yang terjadi kalau para peserta mengambil keputusan yang berbeda. Dengan kata lain, alternate universe. Di ujian ini Subarulah yang paling mendapat pukulan paling berat karena dia harus melihat konsekuensi kematian-kematian dirinya akibat kemampuan return by death yang dia miliki. Dari mulai dibunuhnya Puck oleh Reinhard, keluarnya Emilia dari kediaman Roswell, hingga mengamuknya penyihir kecemburuan, Subaru melihat konsekuensi kematiannya ini sebagai kesalahan-kesalahan besar. Ujian ini hanya diambil oleh Emilia dan Subaru saja. Ujian ketiga adalah ujian tentang masa kini dan ujian ini hanya diambil oleh Emilia. Ujian ini menunjukkan keputusan masa sekarang yang akan diambil oleh Emilia setelah melihat konsekuensi perbuatannya di masa depan dan di masa lalu. Karena Echidna tidak menyukai Emilia, penyihir lain menganggap Echidna tidak bisa bersikap adil sehingga penyihir lain yang mengetes Emilia akan keputusan akhirnya. Di web novel, tes ini dilakukan oleh Sekhmet sedangkan di light novel oleh Minerva. Lulusnya Emilia atas ujian ini membuat segel Sanctuary berhasil dibuka dan penduduk Sanctuary terbebas setelah 400 tahun terkurung di sana.
3. Perkenalan brutal dengan penyihir. Pada versi web novel, sebelum Subaru keluar dari dunia mimpi Echidna saat pertama kali bertemu, Echidna memperkenalkan Subaru dengan para penyihir yang sebelumnya dia deskripsikan pada Subaru, namun tidak Subaru tanyakan sedikit pun. Dia membiarkan Subaru untuk bertemu dengan mereka dengan perkenalan yang luar biasa brutal. Pertama, dia bertemu dengan seorang anak kecil berumur 7 tahunan yang memiliki rambut hijau tua dan memiliki hiasan bunga di kepalanya. Subaru menganggapnya anak lain yang terjebak di dunia mimpi Echidna sehingga kasihan kepadanya. Anak tersebut kemudian bertanya kepada Subaru apakah dia orang jahat atau bukan, yang membuat Subaru menjawab dengan jawaban diplomatis. Anak itu kemudian menggandeng tangan Subaru, namun Subaru merasa normal akan hal tersebut hingga akhirnya dia melihat tangannya sudah lepas dari bahunya, walaupun tidak sakit. Anak tersebut tersenyum sambil memeluk tangan Subaru yang telah lepas dari badannya. Dialah Typhon, si penyihir kesombongan. Tidak lama kemudian muncullah seorang gadis berambut magenta bermata ngantuk yang kalau saja dia memakai make up, dia akan terlihat cantik. Dia mengeluarkan nafas setiap setengah kalimat dan menghembuskan napas lagi ketika kalimat yang dia ucapkan selesai. Sambil melihat anggota tubuh Subaru yang lepas dari engsel tubuhnya. Dialah Sekhmet, si penyihir kemalasan. Tidak berselang lama setelahnya, ketika Subaru yang tangan dan kakinya putus akibat Typhon, dia melihat sesuatu yang besar dan menggantung yang menghalangi wajah dari orang yang sedang marah kepadanya. Dia melihat seorang gadis berambut pirang. Dia berbicara dengan nada tinggi dan nada marah dan menyuruhnya untuk melihat matanya, bukan bagian tubuhnya yang menggantung itu. Dia kemudian menyalahkan Typhon karena kepolosannya yang membawa rasa sakit terhadap orang lain. Perempuan berambut pirang yang murka itu kemudian melempar Subaru ke atas lalu memukulnya bertubi-tubi. Semua anggota tubuh Subaru yang lepas sembuh dan tumbuh kembali. Dialah Minerva, si penyihir kemarahan. Saat berlangsungnya ujian kedua, Subaru tiba-tiba bertemu kembali dengan rem yang menghiburnya dari rasa terpuruk. Namun kemudian Subaru sadar kalau ada yang salah dengan rem yang ada di depannya. Subaru langsung sadar bahwa orang yang di depannya bukanlah rem. Ilusi atas rem tersebut ternyata berasal dari seorang gadis kurus berambut pink dan bersal yang ada di depannya. Subaru yang bertemu dengan gadis tersebut dan melihat wujud aslinya, kemudian berhenti bernapas dan lupa cara melakukannya. Dialah sang malaikat yang turun dari langit, Carmilla, si penyihir nafsu. Dan itulah pertemuan Subaru dengan 4 penyihir lainnya. 4. Konfrontasi atas Daphne. Di antara semua penyihir, Daphne adalah penyihir yang terkenal akan nafsu makannya. Awalnya Echidna tidak mau mempertemukannya dengan Subaru karena sifat berbahayanya ini dan ketidakcocokannya dengan Subaru. Namun kemudian Echidna menyerah setelah Subaru memaksa untuk bertemu dengannya. Pada awalnya Subaru merasa kaget ketika melihat ternyata Daphne adalah seorang penyihir kerakusan dengan usia 12 tahunan. Namun dengan seluruh tubuh terikat. Dia hampir tidak bergerak sama sekali. Dan dia berpindah menggunakan hewan ciptaannya yang mirip kelabang dan mirip peti mati. Pertemuan pertamanya dengan Subaru, dia langsung main frisbee kue dengan Subaru. Dan ketika dia memakan sesuatu yang tidak lumrah bersamaan dengan kue tersebut, yaitu meja, Subaru mulai sadar bahwa dia adalah penyihir. Ketika Subaru berbicara dengan Daphne, Subaru tidak boleh dekat-dekat dengannya karena Daphne bisa memakan siapapun yang ada di dekatnya. Dia sengaja mengikat seluruh tubuhnya supaya dia tidak terlalu merasa lapar karena terlalu banyak bergerak. Dan ketika Subaru menanyakan kenapa dia mengikat matanya juga, Daphne mengatakan bahwa matanya berbahaya. Dia menunjukkan kemampuan matanya ini dengan perlahan-lahan turun dan melepas ikatan tubuhnya. Dia lalu melepas sebelah ikatan matanya dan melihat Subaru. Seketika Subaru langsung memakan tangannya sendiri. Tangan Subaru berdarah namun dia tetap tidak mampu melepaskan rahangnya dari tangannya tersebut. Itulah Daphne, perwujudan rasa lapar abadi. Setelah Subaru berhasil mengatasi rasa laparnya dan tangannya disembuhkan kembali oleh Minerva yang kembali memukulinya, dia kemudian mengkonfrontasi Daphne kenapa dia menciptakan binatang jahanam yang meneror manusia selama ratusan tahun. Daphne kemudian menjawab bahwa hewan-hewan tersebut diciptakan sebagai bahan makanan untuk mencegah manusia dari kelaparan. Subaru kemudian mengkonfrontasinya lagi. Dia menanyakan dengan marah kalau memang begitu, kenapa hewan-hewan tersebut dibuat begitu berbahaya, sehingga malah jauh lebih berbahaya daripada manusia itu sendiri. Daphne kemudian mengatakan bahwa sesuatu yang memakan harus siap untuk dimakan pula. Daphne merasa tidak adil kalau hanya manusia yang boleh memakan hewan tersebut, sedangkan hewan tersebut tidak boleh memakan balik manusia.
Melalui pertemuan ini, Subaru sadar bahwa para penyihir ini tidak memiliki pola pikiran yang sama sekali mirip seperti pola pikir manusia biasa. Dan itulah pertemuan Subaru dengan penyihir kerakusan Daphne. Lima, dikeluarkannya kitab asli. Pada salah satu pertemuan Subaru dengan Echidna di dunia mimpi, Echidna mengeluarkan sebuah kitab yang mengingatkan Subaru pada kitab yang dimiliki oleh sekte penyihir dan kitab yang dimiliki oleh Beatrice. Echidna menyebutkan bahwa kitab yang dia miliki adalah Alkitab asli. Itu berarti kitab ini tidaklah memiliki kerancuan seperti yang dimiliki oleh Alkitab sekte penyihir dan keterbatasan yang dimiliki oleh Alkitab Beatrice dan Roswal. Dia menyebutkan bahwa kitabnya ini bukanlah kitab ramalan atau keambiguan, tapi murni kebenaran atau sejarah. Alkitab biasa memiliki sampul hitam, sedangkan Alkitab yang dia punya memiliki sampul putih. Echidna menyebutnya dengan sebutan kitab kebijaksanaan atau kitab ingatan. Kitab ini tidak memperlihatkan algoritma masa depan seperti pada dua kitab lainnya, namun masa lalu secara mutlak atau dengan kata lain ingatan dunia. Kalau orang biasa membaca kitab tersebut, otaknya akan terbakar karena membludaknya pengetahuan yang masuk ke otaknya. 6. Subaru bisa membicarakan kemampuannya. Jika ada peristiwa yang paling penting bagi Subaru di dunia mimpi Echidna, maka hal tersebut adalah Subaru bisa dengan leluasa membicarakan kemampuan return by death miliknya di dunia ingatan Echidna. Hal ini karena sebelumnya Subaru telah meminum teh yang telah diberikan oleh Echidna alias cairan tubuhnya yang terdiri atas unsur penyihir kemalasan. Unsur penyihir ini membuatnya bisa membicarakan kemampuan return by death-nya di hadapan Echidna dan 5 penyihir lainnya. Peristiwa ini membuat Subaru dengan leluasa bisa membicarakan kemampuannya ini tanpa penyihir kecemburuan menghancurkan jantung siapapun yang dia kenal. Pertama kali Subaru mengatakan kemampuannya ini di hadapan Echidna adalah bersamaan dengan dikeluarkannya kitab kebijaksanaan yang Echidna miliki. Walaupun awalnya dia agak takut. Namun setelah Echidna mengatakan kepada Subaru untuk mencobanya dan melihat hasilnya sendiri, dia akhirnya mengatakannya dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Echidna kemudian menjelaskan bahwa dunia mimpinya ini adalah dunia fantasi miliknya. Dan yang memiliki akses atas dunia ini hanya penyihir keserakahan, kerakusan, kemalasan, syahwat, kesombongan, dan kemarahan. Dia tidak akan membiarkan penyihir kecemburuan masuk ke bentengnya tersebut. Walaupun begitu, Echidna juga menekankan bahwa meski Subaru bisa membicarakan kemampuannya, mendengarkan pembicaraan Subaru tentang kemampuan ini ataupun memberinya saran adalah hal berbeda. Subaru belum menjadi anggota resmi pesta teh Echidna hingga dia tidak akan mendiskusikan apapun dengan Subaru. Subaru yang mengerti hal tersebut akhirnya terpaksa sekali lagi meminum cairan tubuh Echidna. Meski penyihir kecemburuan tidak bisa memasuki dunia mimpi Echidna dengan kekuatan penuhnya, penyihir kecemburuan tetap bisa memperlihatkan kemarahannya di dunia mimpi tersebut, namun dalam batas yang tetap wajar. Akibat Subaru secara bebas membicarakan kemampuannya ini dengan Echidna. Sebagai akibat dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya di dunia mimpi Echidna, akhirnya penyihir kecemburuan melimpahkan kemarahannya tersebut di dunia nyata. Segera setelah Subaru bangun, Senstuary tenggelam dalam bayangan yang menelan perkampungan tersebut. Bayangan tersebut menelan Senstuary tanpa bekas sama sekali, dan sekali lagi Subaru harus mengaktifkan kemampuan return by death-nya. 7. Pesta teh 7 penyihir. Setelah ujian kedua Senstuary yang membuat Subaru trauma dan mentalnya hancur karena dia seolah harus melihat hasil buruk yang terjadi akibat kematiannya, Carmilla menemui Subaru atas permintaan Echidna sehingga dia menyerupai Rem. Dia kemudian berusaha menghibur Subaru dengan wujudnya yang kelihatan seperti Rem tersebut. Namun Subaru tahu ada yang aneh dari Rem yang ada di depannya karena perkataannya hanya hiburan kosong semata. Sementara Rem yang asli justru menyokongnya dan mendorongnya untuk menjadi lebih baik. Karena sudah diketahui bahwa dia bukan Rem, Subaru akhirnya bisa melihat wujud aslinya. Seorang gadis kurus berambut pink dengan syal panjang. Subaru berusaha berbicara kepadanya, namun tiba-tiba paru-parunya berhenti mengambil udara hingga dia kesakitan karena tidak bisa bernapas. Echidna kemudian membuat fokus Subaru tidak terarah hanya kepada Carmilla saja sehingga dia bisa bernapas kembali. Inilah kemampuan penyihir nafsu Carmilla. Orang-orang tidak bisa bernapas ketika melihat pesonanya. Beberapa orang bahkan berhenti jantungnya ketika melihatnya. Subaru yang tahu bahwa Carmilla itu bukan Rem langsung mengerti bahwa Echidna adalah dalang dari apa yang Carmilla kerjakan dan sangat marah kepadanya. Namun Echidna beralasan bahwa apa yang dia lakukan adalah demi menyelamatkan Subaru dari kehancuran mental akibat ujian tersebut.
Subaru yang akhirnya menyadari niat Echidna walaupun masih sangat marah dengan tenang duduk di depan meja teh Echidna dan bernegosiasi dengannya. Echidna lalu menjelaskan bahwa ujian kedua adalah ujian untuk menunjukkan kepada peserta bahwa realita yang sekarang terjadi adalah kenyataan yang harus diterima. Subaru tidak bisa menerima hal ini karena kebodohan-kebodohannya di masa lalu dia anggap sebagai dosa-dosanya. Echidna kemudian berusaha menghibur Subaru dan memberikan proposal kepada Subaru untuk menjalin kontrak dengannya. Kontrak itu akan membuat Echidna menjadi sandaran Subaru, tempatnya bertanya jika dia tidak memiliki tempat untuk bercerita dan akan menjadi rekan Subaru dalam mengatasi masalah-masalah yang akan dia hadapi. Dengan kata lain, Echidna akan membantunya memaksimalkan kemampuan return by death-nya Subaru. Subaru hampir setuju untuk menjalin kontrak dengan Echidna. Namun, Minerva si penyihir kemarahan tiba-tiba muncul dan dengan marah memukul meja teh Echidna, menghancurkan tanah yang ada di bawah mereka hingga terbelah dan membentuk kawah. Minerva sangat marah karena Subaru tidak memikirkan matang-matang arti kontrak tersebut dan detailnya dan seenaknya mau menjalin kontrak dengan Echidna. Minerva yang marah kemudian menghajar Subaru habis-habisan walaupun dia tidak merasa sakit dan malah metabolismenya menjadi lebih lancar. Subaru akhirnya sadar akan kemarahan Minerva dan menyadari bahwa Echidna meminta balasan dari kontrak tersebut. Dan balasannya adalah mengalami apa yang Subaru alami, melihat apa yang Subaru lihat, dan mendengar apa yang Subaru dengar. Ketika Subaru mulai mengerti arti kontrak Echidna dan akan menjalin kontrak, muncullah Carmilla penyihir lainnya dan berusaha menggagalkan kontrak tersebut. Dia beralasan kalau Echidna menyembunyikan banyak hal dan dia adalah salah satu korban penipuannya. Ketiga penyihir pun saling berseteru satu sama lain hingga akhirnya datanglah Sekhmet dan menekankan bahwa Echidna adalah tipe orang yang walaupun menjalin kontrak akan menghalalkan segala cara selama kontrak tersebut terpenuhi. Dan ketika Subaru mengkonfirmasi hal tersebut kepada Echidna, apakah dia akan berusaha mencari cara paling optimal untuk memenuhi keinginan Subaru, Echidna terdiam. Dia lalu kemudian berbicara bahwa demi mencapai hasil optimal, maka diperlukan pengorbanan yang besar pula. Subaru sekali lagi mengkonfirmasi kepada Echidna tentang tujuannya, dan melalui jawabannya akhirnya menyadari bahwa maksud dari perkataan Echidna adalah mereka saling memanfaatkan satu sama lain. Kata-kata hangat yang diberikan Echidna sebelumnya kepada Subaru memudar dan tidak memiliki arti sama sekali. Dari sini mulai terlihatlah kedok Echidna sebenarnya, seorang sosiopat yang tidak mengerti akan emosi dan perasaan orang lain. Tidak lama kemudian keluarlah sesuatu yang tidak dia duga. Penyihir kecemburuan muncul di dunia mimpi Echidna. Hal ini membuat semua yang ada di sana berfokus kepadanya. Melihat reaksi para penyihir lain yang santai-santai saja menghadapi penyihir kecemburuan yang telah membunuh mereka, Subaru sadar bahwa reaksi mereka sungguh sangat di luar dugaan. Satu-satunya orang yang kelihatan marah ketika kemunculan penyihir kecemburuan hanyalah Echidna. Sedangkan Minerva malah maju tanpa perlindungan sama sekali ke arah penyihir kecemburuan. Dia kemudian bertanya, apakah dia penyihir kecemburuan atau Satella? Dia kemudian menunjuk kabut hitam yang menutupi wajahnya lalu menunjukkan kepada semuanya kalau dia adalah Satella. Satella lalu mengatakan kepada Subaru yang trauma kalau dia mencintainya. Namun Subaru sendiri merasa muak dengan para penyihir. Echidna yang manipulatif dan penyihir kecemburuan yang hanya memikirkan kecemburuannya dan para penyihir lainnya yang tidak bisa dia mengerti. Dia kemudian menunjuk Satella dan menyalahkannya atas semua yang terjadi. Tapi dia berterima kasih atas kemampuan return by death yang dia berikan. Namun kemudian Satella mengatakan suatu hal yang membuatnya terkejut. Dia meminta Subaru untuk lebih mencintai dirinya, lebih memikirkan dirinya. Namun hal ini malah membuatnya lebih membenci dirinya sendiri. Dia menangis sambil meringkuk di hadapan Satella. Tidak lama kemudian Typhon si penyihir kesombongan muncul memanifestasikan dirinya. Berusaha menghibur Subaru dan bertanya siapa yang membuatnya menangis. Dia bertanya kepada Sekhmet ibunya apakah dia yang membuat Subaru menangis. Namun Sekhmet mengatakan bukan dia yang membuatnya menangis. Dia kemudian bertanya kepada Minerva namun tidak menyelesaikan kalimatnya karena Typhon tahu kalau Minerva cuma mau menyembuhkan orang. Hal ini membuat Minerva kesal. Dia kemudian bertanya kepada Echidna, namun Echidna merasa kesal karena pertanyaan Typhon lebih mirip seperti tuduhan, membuatnya bertanya kepada Sekhmet pengasuhnya kenapa dia malah menuduhnya seperti itu. Dan Sekhmet menjawab bahwa itu terjadi karena kepribadian Echidna yang memang seperti itu. Daphne kemudian muncul karena namanya disebutkan oleh Echidna. Dengan ini seluruh 7 penyihir dan kandidat sage atau pertapa semuanya berkumpul dalam satu tempat. Masing-masing para penyihir bersiap dan bersiaga dengan tujuannya masing-masing di tempat tersebut.
Typhon bersiap mengadili siapapun yang membuat Subaru menangis. Minerva mengepalkan tangannya bersiap akan segala hal yang terjadi. Sekhmet bersiap menghancurkan siapapun yang akan melanggar perjanjian damai. Carmilla berusaha menjauhi konflik, berusaha melindungi dirinya ketika konflik terjadi. Daphne tidak peduli akan sekelilingnya dan memikirkan siapa yang akan dikunyah terlebih dahulu. Sementara Echidna memfokuskan semua kemarahannya kepada Satella. Sementara sikap penasarannya menggebu membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara itu Satella terus mengeluarkan kata cintanya pada Subaru. Subaru yang menyerah dalam situasi ini dalam teriakan dan tangisannya menggigit lidahnya sendiri hingga putus. Berusaha membuat dirinya mati tersedak karena menelan lidahnya sendiri. Minerva yang melihat kalau Subaru berusaha membunuh dirinya kemudian berusaha memukulnya untuk menyembuhkannya. Namun kemudian Typhon menghalanginya dan mengatakan kalau apa yang Subaru lakukan adalah keputusannya sendiri. Minerva kemudian memukul Typhon sekuat tenaga, membuatnya terpental sementara Typhon berhasil membuat tangan Minerva putus. Minerva kemudian menggigit bahunya untuk menumbuhkan kembali tangannya. Sekhmet kemudian maju berusaha menghalangi Minerva selanjutnya karena dia setuju dengan Typhon. Sementara itu Carmilla dan Daphne bersikap netral dalam perseteruan ini. Sementara itu Satella terus mengatakan perasaan cintanya pada Subaru, berusaha membuatnya supaya lebih menyayangi dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri, dan mengingatkan padanya tentang arti ujian kedua yang dia lakukan. Satella kemudian mengatakan pada Subaru terima kasih karena menyelamatkannya. Subaru kemudian mengingat semua kenangan dan kehangatan yang dia alami, baik itu dari keluarganya, dari Rem, dan dari Emilia. Subaru mengatakan bahwa dia ingin hidup. Minerva yang telah kehilangan kedua kakinya akibat melawan Typhon dan Sekhmet akhirnya memukul Subaru sekuat tenaga tanpa dicegah siapapun. Namun sebenarnya yang terjadi sebelumnya adalah Daphne dan Carmilla ikut bertarung dengan Minerva. Karena binatang yang dia tunggangi tidak bisa berpikir, otoritas kesombongan tidak berpengaruh pada Daphne. Sementara Carmilla membangkitkan kenangan-kenangan indah yang berusaha Subaru tolak di kepalanya. Echidna yang mengetahui jalan pikiran para penyihir masing-masing memuji tindakan mereka untuk menolong Subaru. Mendengar reaksi ini, Typhon memiringkan kepalanya. Sekhmet melenguh panjang. Minerva menyilangkan dada. Daphne tersenyum memakan kaki tunggangannya, sementara Carmilla menggerutu. Dan selesailah konflik para penyihir tersebut dengan kesamaan tujuan mereka yang semuanya ingin menolong Subaru. Subaru yang walaupun tidak mengerti akan keinginan, logika, dan hasrat para penyihir, membungkukkan badannya kepada mereka dan berterima kasih. Dia kemudian berbalik kepada Satella. Subaru berjanji padanya akan jauh lebih menghargai dirinya, dan Satella menyuruhnya untuk berjuang bersama orang yang dia sayangi. Bersamaan dengan menghilangnya Satella, Subaru kemudian mengatakan bahwa dia akan menyelamatkannya. Oke guys, itulah video admin untuk hari ini. Panjang ya? Awalnya admin ingin membuatnya sesingkat mungkin, tapi pesta teh 7 penyihir ini adalah peristiwa unik yang jika detail-detail ceritanya tidak admin tulis, admin mungkin bakal merasa tidak puas dengan video ini. Jadi harap maklum, oke? Kalau kalian suka dengan video-video admin dan ingin menonton video admin yang lain, silahkan untuk tonton video-video berikut.